Hasil Nabi sampaikan, aku pengen banget ya Humairah, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Dari kopi yang asin itu, oke. Jadi diminum sama Siti Aisyah, yang buatnya. Ya. Kan itu dari garam, masukin di garam kan salah ambil. Nabi nggak ngomel atau kayak tadi udah, ini apa namanya? Kopi apa ikan? Kopi apa ikan? Wah, asin. Iya. Gitu. Diminum sama Siti Aisyah. Emang isinya garam, kira-kira berubah jadi manis atau tetap asin? Asin lah. Asin. Kira-kira istri yang begitu malu aja apa malu banget? Malu banget. Malu banget. Tuh. Nabi nggak ngomel, tapi nyindirnya halus. Diminum. Minta maaf Siti Aisyah. Ini kata minta maaf harga yang mahal. Tolong kepada para suami, di saat istri kita sudah minta maaf, ya, ini betul-betul hargai. Lihat Rasulullah, berarti udah mau menyadari kesalahannya. Ya. Apa kata Rasul, kamu tidak salah ya Humairah. Justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Terasakan lebih nikmat lagi kalau besok pagi engkau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Ini contoh, ya. Nah, silakan bahasa kita kepada pasangan kita, jangan sampai tapi merangkul tapi nggak memukul gitu. Merangkul tapi nggak. Tapi kalau misalnya pasangan kita udah kasih tahu tapi diulangin lagi. Bikin gedek emang gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya, cara yang kedua kalau secara Al-Qur'an apabila memang sifatnya perbuatan yang nusuz yang dikerjakan, ya, maka dianjurkan pisah ranjang kamu. Kalau dalam suami istri, ya, ini bukan bersifat kepada makanan, sifatnya perbuatan yang memang satu meninggalkan perintah sholat, dua ternyata dia buka aurat, tiga apalagi sudah berani sifatnya berbohong. Nah boleh tuh sampai nggak mampu juga di Al-Quran boleh. Udah yang ketiga caranya untuk memukul kepada anggota tubuhnya. Nah kalau nggak mempan juga. Kalau misalkan di saat pisah ranjang sudah ada perubahan, maka kata Al-Quran, maka terimalah dengan cara baik-baik. Nggak mempan juga itu hak istri, hak suami. Percis dalam sejarah ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasul, inna imro'ati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, gimana ya solusinya? Istriku ini tangannya nggak pernah nolak kalau dipegang tangan laki-laki lain. Ya, jadi nggak pernah nolak. Seorang suami curhat ke Nabi nih. Apa jawaban Nabi? Ya, kalau memang kamu nggak nerima, ceraikan saja sudah. Aku masih sayang ya Rasulullah. Bimbing, didik baik-baik. Jadi emergency exit terakhir ini udah kalau nggak mempan juga, makanya inilah yang kata Nabi, abgodul halal indallah at-tolak. Perbuatan yang halal tapi dibenci dalam agama adalah perceraian. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Putri Nabilau. Teman saya selalu dibohongi oleh pasangannya. Tapi teman saya ini masih nggak percaya. Bahkan sudah sering diselingkuhin, masih mau aja bertahan. Gimana supaya teman saya ini mau meninggalkan laki-laki tersebut, Ustadz? Nah gimana nih cara? Kalau kita tahu memang teman kita punya pasangan yang toksik gitu. Kadang-kadang toksik itu ya namanya racun. Iya. Kadang-kadang kita ngasih tahu teman kita karena dia terlalu bucin, jadi nggak mau nerima. Padahal udah banyak yang bilangin, gimana? Kok lo orang-orang? Ya, itulah indahnya dan baiknya punya sahabat yang baik. Kita harus mengingatkan. Tapi udah sekiranya memang dia nggak mempan juga, ya kita sebagai teman sikap kita mendoakannya. Ya ini udah ikhtiar yang paling lemah. Gitu. Nah makanya kita udah harus menyampaikan semaksimal mungkin supaya di kemudian hari jadi kita nggak dibahasa disalahkan. Nah kalaupun mereka kelak menyalahkan kan kita tinggal udah punya dalih. Ya kemarin kan Anda udah sampaikan ke antum. Dan ternyata antum nggak dengar masukan-masukan dari Ana. Sebenarnya kalau kita tahu sahabat kita atau kerabat kita diperlakukan seperti itu sama pasangan, kita tuh cerita atau enggak sih Ustaz? Maksudnya atau ya udahlah biarin aja itu urusan rumah tangga dia atau itu urusan internal dia gitu atau gimana sih? Udah, kita nih kan ada teman, ada sahabat. Kalau teman sebatas kenal. Kalau teman? Teman. Ya teman. Kalau teman sepermainan. Iya, kalau teman sepermainan.
Jadi gimana Ustaz, kalau kita punya teman yang kita tahu pasangannya Nah, seperti udah, itu? ya saya mah udah, ini udah melebihi teman, tapi sahabat. Ya. Kalau udah bicara sahabat, ini lintasnya bukan hanya di barakallah saja, Betul. tapi dunia akhirat. Ya. Nah, di Quran surat ke-43, 43, yes, Yes. ayat ke-67. 67, yes. Iya, Yes, di situ Allah mengingatkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Adapun persahabatan itu banyak yang nanti akan menggelincirkan kamu ke jurang api nerakanya Allah. Ada exception di sini. Ada pengecualian kecuali persahabatan yang dibina untuk mencari keridoan Allah. Ya. Nah, di saat memang sudah seperti ini kita tahu, maka kita wajib untuk mengingatkannya. Jadi wajib itu malah ya? Iya. Bukan jadi ikut campur sama urusan orang kayak gitu. Ya, malah kadang-kadang dibiarin aja. Bukan, itu kalau sahabat yang baik yang bisa menyatakan